Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore semuanya, Bapak Ibu di rumah. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, dan selamat bergabung di webinar menyoal asesmen nasional, apa, mengapa, dan bagaimana. Alhamdulillah, puji Tuhan, ini sudah hampir 100 ya yang join ya, sepertinya bertambah terus ini kalau berdasarkan data yang sudah masuk sekitar 250 peserta. Bahkan tadi ada yang grup WA-nya sudah nggak kebagian, jadi bisa langsung mendapatkan link dari chat pribadi ya. Luar biasa semangat orang tua, guru, dan kepala sekolah yang hadir di sini sebagai pendidik yang bersama-sama bergotong royong mewujudkan cita-cita pembelajaran yang bermutu, yaitu untuk meningkatkan kompetensi dan karakter siswa, yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan, yaitu agar putra-putri kita menjadi generasi yang adaptif dan inovatif yang siap menghadapi tantangan zaman. Baiklah Bapak Ibu semua, untuk selanjutnya akan saya bacakan susunan acara hari ini, yaitu yang pertama ada perkenalan Sidina Community dari Ibu Susi, yang kedua ada penyampaian dari Ibu Isti, dan berikutnya di acara inti kita akan mendengarkan istilahnya komunikasi intensif ya, paparan dari Bapak Andito atau Bapak Nino. Berikutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari Bapak Ibu sekalian. Memasuki acara yang pertama, kita sambut Ibu Susi Sukaisi. Sebelumnya saya perkenalkan Bapak Ibu ya, beliau adalah alumni UGM. Aktivitas beliau itu sebagai pendiri PKBM Itako, pendiri sidina.id, dan pendiri komunitas Sidina Merdeka Belajar, yang juga sebagai inisiator Ibu Penggerak Merdeka Belajar. Beliau juga sebagai finalis Insan Peduli Pendidikan Kemdikbud 2018 dan juga sebagai TDA Bekasi Award kategori Sosiopreneur. Waduh, luar biasa ini Mbak Susi. Mari silakan Mbak Susi, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih sudah join di acara webinar kita kali ini yang akan membahas tentang asesmen nasional gitu, di mana menurut saya ini sangat penting sekali ya, karena berhubungan dengan anak-anak kita kayak gitu, berhubungan dengan guru-guru, dengan sekolah. Apa sih bedanya asesmen nasional dengan UN? Terus kenapa sih kita harus aware dengan asesmen nasional ini? Bagaimana peran orang tua dan lain sebagainya? Saya share ya tentang komunitas Sidina Merdeka Belajar. Nah, ini latar belakangnya itu sebenarnya saya nggak langsung bikin komunitas Sidina, tapi di tahun 2012 tuh membuat PKBM Itako untuk anak-anak marginal di Kota Bekasi. Ini bareng Mbak Isti juga, gitu. Kebetulan kami sama-sama alumni UGM, cuma beda angkatan 1 tahun nih sama Pak Nino, sama ya Pak Nino, tapi Pak Nino dari psikologi gitu. Nah, tahun 2013 membuat Sidina sebagai revenue center dan belajar siswa. Jadi usaha kami itu dulu membuat book printing kayak gitu. Terus kemudian tahun 2020 membuat Sidina Merdeka Belajar, dan Sidina Prelau, Sidina Akademi, dan sebagainya. Dan 2021, alhamdulillah bisa bersinergi dengan Kemendikbudristek, dan mudah-mudahan dengan lembaga lain yang berhubungan dengan ibu dan anak. Next. Nah, ini jadwal sharing Sidina Community ya, di grup Telegram kami. Sekarang anggotanya sudah sekitar 500 orang ya di grup Telegram, tapi yang daftar member itu udah sekitar hampir 1.000 kayak gitu. Di sini ada Senin Sapa, jadi kita setiap Senin itu men-highlight satu persatu member ya, jadi sehingga bisa member-member lainnya tuh bisa saling mengenal satu sama lain. Ada Rabu Rumpi, kita membahas hal-hal yang kira-kira aktual, sedang dibicarakan gitu, tapi bukan gosip ya gitu. Jadi kira-kira apa sih saat ini yang lagi menjadi concern di masyarakat dan bagaimana sih seharusnya para ibu kayak gitu. Udah ada Jumat Pintar. Nah, kita juga ngadain Jumat Pintar kayak misalnya ngebahas hal-hal yang memang kontekstual, aktual. Nah, itu di Jumat Pintar bisa tentang pendidikan, tentang bisnis, tentang parenting. Nah, itu
bentuknya bisa webinar kayak gini, bisa juga langsung kuliah Telegram seperti itu. Nah, di Sabtu Minggu ada market day ini, jadi kita memfasilitasi member kami untuk bisa share usahanya mereka kayak gitu. Jadi di sini Sidina itu sebagai pusat belajar bagi perempuan, yaitu bidang literasi, parenting, self improvement, pendidikan anak, kesehatan, bisnis dan lain-lain. Nah, tagline-nya kita ingin menjadi ibu pembelajar seumur hidup untuk masa depan anak yang lebih baik kayak gitu. Kita udah ngadain lebih dari 30 kelas online dan saat ini kita mempunyai total keseluruhan akun Instagram ya dari para member tuh ada sekitar 900 lebih kayak gitu. Next. Nah, ini beberapa materi atau webinar atau kuliah WhatsApp, kuliah Telegram yang pernah kita adakan. Ada Mbak Isti waktu itu juga pernah bahas tentang perbedaan kurikulum gitu. Apa sih bedanya Cambridge, apa kurikulum nasional itu seperti apa dan sebagainya. Ada webinar tentang creative thinking, perencanaan keuangan dan masih banyak lagi. Nah, ini kita juga pernah belajar tentang memahami gaya belajar buah hati, kayak gimana seperti apa, terus memahami cara pola asuh yang tepat untuk anak. Pokoknya untuk ibu-ibu nih yang belum join di grup Telegram kami, langsung segera join ya. Nah, visinya mewujudkan ibu dan guru pembelajar untuk menghasilkan generasi penerus yang agile dan tangguh demi kemajuan sumber daya manusia Indonesia. Misinya kita yaitu tadi mengadakan kegiatan pembelajaran sebagai implementasi gerakan Merdeka Belajar dan menjadi community hub untuk bersinergi dan kolaborasi. Jadi kita kedepannya mempunyai program-program nih, bagaimana kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan atau program-program yang bisa mendukung gerakan Merdeka Belajar. Ini peta berbuahan yang ingin kita capai di tahun 2021-2022 ini, sehingga bisa berimpact pada para ibu ini bisa mendapatkan better knowledge, better understanding, better job, increase income, dan sehingga bisa menghasilkan generasi yang lebih baik. Nah, ini tim kami. Nah, terus kemudian, jadi mari menjadi ibu pembelajar bersama Sidina Community. Kita memang bukan ibu yang sempurna, tapi kita adalah ibu pembelajar, ibu yang senantiasa belajar ilmu menjadi ibu yang baik, karena masa pengasuhan itu tidak bisa diulang. Jangan lupa follow ya Instagramnya @sidina_community kayak gitu. Jangan lupa juga ya Bu, ibu-ibu dan bapak-bapak boleh ikut kuis ya untuk acara hari ini gitu. Tag keseruan webinar hari ini, materi-materi yang didapat apa, kesan-pesannya. Nah, nanti tag ke Sidina Community dan Kemdikbud RI kayak gitu. Terima kasih, mungkin itu aja Mbak Tias dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, banyak sekali ya kegiatannya di Sidina Community nih, ibu-ibu pembelajar. Oke, acara berikutnya, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini, kita dengarkan beberapa sampaian dari Ibu Isti Budi Setiawati. Sedikit perkenalan, G. Beliau adalah dosen bisnis ekonomi. Beliau juga mentor inkubator bisnis, juga konsultan bisnis dan ekonomi. Lalu kalau latar belakang beliau di S1-nya di ilmu ekonomi industri, S2 di ilmu ekonomi sumber daya manusia, dan beberapa sertifikat tentang public speaker, business coach, dan lain-lain. Silakan waktu dan tempat, Mbak Isti. Terima kasih Mbak Tias. Mungkin disampaikan dulu ya, yang penting kalau di webinar ini adalah saya ibu dari 2 anak. Oh iya, jadi ibu pembelajar yang mana, juga ya. Iya, yang mana kemarin anak saya baru masuk kelas 1 SMP, jadi ikut sudah mulai yang bukan UN ya kemarin tuh karena mungkin COVID ya, jadi sistemnya berbeda, dan yang sekarang nih anak saya lagi kelas 6 lagi, jadi bedanya 2 tahun. Jadi saya sangat sangat menanti-nanti sebenarnya webinar ini. Mungkin nanti dari Pak Anindito juga bisa menyampaikan apa sih soal AN ini gitu, karena selama ini informasi yang kita dengar itu agak bagaimana ya, sepotong-sepotong. Nah, alangkah baiknya ketika kita mendengar langsung dari sumbernya. Terima kasih juga kepada Pak Anindito telah bersedia datang pada sore hari ini nih, kita mewakili Sidina Community, Pak Anindito atau Pak Nino. Jadi saya ingin menyampaikan Pak beberapa pertanyaan yang memang kita rangkum, yaitu yang pertama, karena kami adalah orang tua yang sangat ingin untuk berperan serta dalam pendidikan anak kami, dan kami ingin menciptakan anak-anak yang aktif belajar sehingga proses kegiatan belajar dan mengajar yang student center learning itu bisa tercapai. Jadi kami sebenarnya ingin bertanya, bedanya AN sama UN itu apa Pak? Itu nomor 1. Nah, yang kedua, apa yang bisa kita lakukan, Pak? Kami sebagai orang tua dalam mendampingi
anak-anak menjalani AN. Karena ketika kita UN, tugas orang tua nih, yang saya tahu ya, zaman dulu atau zaman anak saya adalah kita punya soal-soal. Kita punya soal-soal dari tahun ke tahun gitu turun temurun, sehingga benchmarknya ada di soal-soal itu. Tugas kami menemani anak-anak untuk menjawab dan memahami soal itu. Jadi digarisbawahi memahaminya. Jadi memang kami minta anak-anak kemudian menghafal tahu jawabannya, tetapi kita meminta anak-anak ini memahami sehingga nanti soalnya mau diputar seperti apapun anak-anak paham. Nah, biasanya di buku itu tuh udah ada tuh panduan UN lengkap gitu kan. Contoh-contoh UN 10 tahun terakhir gitu. Sehingga ibu-ibu bisa nih, oh ya udah deh, beli bukunya nanti setiap hari 2 jam sama anak-anaknya belajar. Gitu. Nah, biasanya juga di sekolah-sekolah juga sejak kelas 5, kelas 4, kelas 5 tuh sudah ada belajar intensif untuk UN yang menggarisbawahinya adalah bukan jawab soalnya tetapi memahami jawabannya. Nah, begitu AN nih kita agak bingung nih Pak. Jadi kemudian posisi kami ada di mana? Satu, karena kami belum punya benchmark sebelumnya. Dan yang kedua, sepertinya nih AN ini agak berbeda dengan UN tentu saja untuk menjadi lebih baik. Nah, untuk itu kami mendukung Pak Nino. Jadi kira-kira dari 5 menit waktu yang saya sampaikan, kira-kira bukan pertanyaan sih, kami memohon arahan sih sebenarnya Pak. Di mana orang tua bisa berperan serta dalam menjadikan AN ini menjadi ajang anak-anak kami mengasah kemampuannya dan pada saat yang bersamaan memahami materi-materi yang diberikan kepadanya gitu. Kira-kira seperti itu Ibu Tias, karena pengalaman saya nih yang kemarin kita agak meraba-raba nih Mbak waktu nemenin. Akhirnya ketika dibilang ancer-ancernya nanti di sekolah aja. Kebetulan alhamdulillah sekolah anak saya ya SD Karisma Bangsa sangat membantu sekali. Oh nanti orang tua begini ya, panduannya seperti ini gitu. Cuman ketika orang tua sudah punya ancer-ancer sebelumnya lagi gitu kan, dari baca-baca, mungkin dari webinar ini akan lebih baik untuk tahun sebelumnya. Kalau tidak salah ada kepala sekolah SD Karisma Bangsa juga tadi saya intip di sini. Halo Ibu. Terima kasih atas bimbingannya tahun kemarin anak saya. Kita jadi bisa tahu gitu kan ya, sangat membimbing dengan baik gitu. Seperti itu kira-kira Mbak Tias kalau dari saya. Oke, Mbak Isti. Berikut tadi perwakilan dari orang tua ya, semoga mewakili kegalauan-kegalauan orang tua di sini. Pada intinya bagaimana supaya asesmen ini bisa menjadi ajang untuk mewujudkan peningkatan cita-cita peningkatan mutu ya Mbak Isti ya, peningkatan mutu pembelajaran maksudnya. Betul. Ya, yang Karena ujungnya kita nih, adalah kompetensi siswa dan karakter ya, gitu ya Mbak Isti. Betul. Karena kita nih yang berkumpul di sini udah yang benar-benar niat mau bantu loh, Pak gitu. Maksudnya mau ikut serta dalam aktif dan ikut serta nih, tolong dong diarahkan gitu. Bagaimana ya caranya? Partisipasinya ya. Betul. Apa, mengapa dan bagaimana kan dari judulnya kira-kira seperti itu Mbak Tias. Wah, bakalan seru sekali nih. Yang menjawab juga sangat-sangat orang yang memang sudah bidangnya ya, maksudnya yang ahlinya. Jadi